Oke, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana mengucapkan huruf-huruf hijaiyah sesuai dengan kaidah tajwid yang benar. Simak video ini sampai habis, semoga bisa diamalkan dan bisa dipraktekkan di rumahnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada video kali ini kita akan coba latihan belajar huruf hijaiyah dengan baik dan benar sesuai ya kaidah ya makhraj dan juga sifat-sifatnya. I, u, ba. Ya, ketika menyebutkan huruf hamzah, ya, maka itu ketika keadaan dia fathah maka dibuka mulutnya. Maka seperti senyum ya. I, u, bukan o, i, u. Ya, seperti itu ya. Tapi yang benar i ketika dia kasrah dun khifadin bin khifadin. Maka turunkan kedua rahang ya sehingga bisa seperti senyum seperti itu. I, u, ketika u maka dia monyongkan ya, monyongkan secara sempurna ya. Jangan i, u, ba, nggak boleh u tapi u. Oke. I, u, ba. Ya, ketika ba, nah di situ ada hamzah yang mati. Maka tidak boleh menyeret. Ba. Nah, contohnya was-samai wa ma bana. Seperti itu. Jadi benar ba. Jadi betul-betul dipentokkan seperti itu karena dia hamzah yang mati. I, u, ba. U, an, ani, a, na, minal, mu, ni, ma, i, an, ani, a. Oke, mu, ni ya. Jadi nggak boleh muni, nggak boleh menyeret. Hamzahnya tidak boleh diseret, tapi mu'ni. Betul-betul jelas, jahar. Karena dia memiliki sifat apa? Jahar. Oke. Lanjut, huruf ba. Babi, bu, babe. Bubam, bani, babna, minal, mubni, babi, bam, bani, ba. Oke. Di sini huruf ba yang memiliki sifat qalqalah dan dia wajib memantul ya karena dia bagian dari huruf qalqalah seperti itu. Jadi ketika ba bukan ba tapi ba, nah, tarik sedikit terbuka sehingga seperti senyum seperti itu. Ya karena dia memiliki sifat apa? Istifal dan dia tipis huruf yang dibaca tipis. Ba bukan bo. Ya ingat lawan daripada tipis adalah tebal ya. Jadi senyumkan saja, ya, simpelnya senyumkan saja. Ba. Ketika dia tebal maka ngambekkan saja. Oke. Babi bu babe. Bubam bani babna minal mubni babi bam bani ba. Oke. Babe. Nggak boleh bab. Nggak boleh mentok juga ya. Hati-hati ketika mantul tidak boleh mentok karena mantul di sini harus mengalir. Babana seperti itu ya. Nah, latihan babana gitu. Kemudian lanjut huruf ta. Tati tubat ya. Tutan tanitat naminal mutnimati tanita. Ya, ketika menyebutkan huruf ta di sini banyak yang salah adalah ketika dia mendepankan syiddah daripada hamznya ya karena perlu kita ketahui huruf yang sifat yang paling kuat dan paling besar adalah syiddah seperti itu ya. Contohnya bat. Nah, oke. Jadi ketika menyebutkan ta itu tidak boleh baca tacitu ya, bukan tacitu tapi tatitu. Nggak boleh cacitu tapi tatitu. Nah dia
punya sifat syiddah, maka depankan terlebih dahulu sifat syiddahnya, baru nanti ada hamznya. Jadi keluarkan sifat udaranya hanya sedikit saja. Jadi ketika menyebutkan ta yang sukun, bat nggak boleh, bats nggak boleh, tapi bat seperti itu ya, boleh bats seperti itu. Huruf sa si su bas susan sanisas naminal muslimasi sanisa. Nah, mudah ya di sini. Huruf sa adalah huruf istifal, ya, sifatnya memiliki sifat istifal dan dia tipis, dibaca tipis, maka tidak boleh so si su, tapi sa, sempurnakan harokatnya. Sa si su bas. Nah, ketika bas, dan dia memiliki sifat apa? Sifat hams, dan dia mengalir udaranya. Bas. Nah, itu ya, yang sering salah adalah ketika dia menghilangkan sifat hamsnya. Bas. Jadi udaranya itu hilang ya, tidak ada, dan dia tidak mengalir. Bas, seperti itu. Dan dia punya rokhwah juga, jadi betul-betul ya kuat ya, alirannya itu harus betul-betul dialirkan seperti itu. Paham? Insyaallah. Lanjut, huruf ja. Jadi jubaj. Ja, huruf ja, dia punya sifat qalqalah, dan dia tidak boleh mentok. Baj, nggak boleh baj. Nah, Oke. Ketika menyebutkan huruf ja juga tidak boleh becek ya, tidak boleh becek. Ja, ci, cu, baj, nggak boleh ya. Ja, ci, cu, tapi yang benar jadi jubaje, baje, seperti itu ya. Jadi jaje, naminal mujni majija, jadi ja. Oke, ja, betul-betul ja, bukan ja, ya, bukan mengikuti logat orang Indonesia ja, tapi kita harus mengikuti logatnya orang Arab, gitu ya. Seperti itu. Lanjut di huruf ha. Ha, hi, hu, bah, hu, han, hani, hah, na, minal, muhni, mahi, han, hani, ha. Ya, jadi ketika menyebutkan huruf ha, betul-betul berikan sifat rokhawahnya di situ ya. Yang salah adalah ketika dia meninggalkan sifat rokhawah. Ar-Rahma, bukan Ar-Rahma, apalagi sampai ada pantulan Rahma, hati-hati ya, tidak boleh. Jadi ketika menyebutkan ha, betul-betul ya dikeluarkan di makhraj wastul halqi. Ha, hi, betul-betul hi, bukan he. Hu nggak boleh hu, tapi hu ya. Bah, nah di sini dilatih nih sifat rokhawahnya bah, jadi betul-betul keluar hamas dan juga rokhawahnya di situ ya, karena dia punya sifat rokhawah dan juga hamas, maka kuat alirannya di situ ya, harus mengeluarkan ya aliran suara dan juga aliran udaranya. Bah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah balik ya, nah rahma, bukan rahma, tapi rahma ya, seperti itu ya. Nah langsung masukkan ke makhrajnya seperti itu. Lanjut huruf roh, huruf kho ya. Kho, khi, khu, bah, khu, khon, khoni, khoh, na, minal, mukhni, mahi, khon, khoni, kho ya. Yang sering terjadi kesalahan di huruf kho adalah dia memonyongkan kedua bibirnya. Ingat, tidak ada hubungannya dengan kedua bibir di huruf kho. Ya, perhatikan. Jadi tidak boleh dimonyongkan kho. Ingat, seluruh huruf yang berharokat fathah maka dilarang, ya, dilarang memonyongkan kedua bibir. Dan juga dilarang keras ya memonyongkan dan berhubungan ya, monyong-monyongkan kedua bibir ya, kalau dia bukan
berhubungan dengan asyafah, kedua bibir. Oke, karena kho ini bukan dari ya, huruf yang berhubungan dengan kedua bibir. Jadi kho. Oke, kho, dan dia memiliki sifat apa? Rokhawah. Ya. Khokhihu bakh. Ya, bakh, dan dia juga punya sifat apa? Sifat isti'la. Ya, sifat isti'la, dan dia dibaca tebal. Ya, ketika sebelum berokat fathah, bakh, maka dinaikkan. Cuman bukan berarti dinaikkan itu harus memonyongkan kedua bibir. Ya, jadi naikkan saja dari dalam. Jadi tidak boleh ikutan naik ya mulutnya. Bakh, nggak boleh bakh ya, tapi bakh seperti itu. Huruf dal. Dadi du bade. Ya, ketika menyebutkan da, maka tidak boleh mengikuti logatnya orang Indonesia. Dadi du bade, nggak boleh da, tapi dadi du bade. Ingat dia makhrajnya di mana? Torful lisan, dan dia di ujung lidah. Di ujung lidah, ya, di langit-langit. Dadi du bade, dan dia memiliki sifat qalqalah, dan dia harus memantul ya. Dadi du bade. Dudan dadi dadna minal mudni madidan danida. Sekali lagi. Dadi du bade. Dudan dadi dadna minal mudni madidan danida. Ya. Enggak boleh. Jadi tu iyyaka na'budu. Enggak boleh iyyaka na'budu, tapi iyyaka na'budu. Budu. Ya. Maka ketika dia monyong, maka monyongkan ya. Betul dimonyongkan seperti itu. Dan ketika mantul, maka tidak boleh sampai mementok. Dad, ad, id. Enggak boleh id tiba-tiba tek. Nah, jadi karena seakan-akan nanti ada huruf ya, huruf baru, huruf hamzah di situ. Betul-betul harus bersih. Dade, maka mengalirkan saja. Karena dia memiliki sifat apa? Sifat istifal, dan dia dibaca tipis. Dade, bukan dadidu, bukan dadidu, tapi dadidu, dade. Seperti itu ya. Kemudian huruf za. Zazi, zubaz. Zuzan, zanizaz. Minal muzni maziza zaniza. Perhatikan di huruf zal, ketika dia baz, dia memiliki sifat apa? Rokhawah ya, mengalirnya ya, suara ya. Dan juga huruf ro. Rori rubang. Ruran radiran laminal mudni mariran radiran. Oke, ro di sini perhatikan dia memiliki sifat apa? Sifat takrir, dan dia punya getaran, dan getaran ini cukup hanya sampai 2 kali getaran saja. Ro, seperti itu ya. Dan dia tidak boleh monyong. Ro, karena dia tidak berhubungan dengan kedua mulut ya. Bukan dia bukan makhraj syafah ya. Ro, torful lisan, seperti itu, ujung lidah. Maka ketika dia keadaannya fathah, maka dibuka mulutnya. Ro ya. Semua huruf ya. Ro. Dan ingat ketika ru ya, ru itu tidak boleh balik. Ru bukan seperti itu ya. Jadi ru seperti itu. Kalau monyong seperti itu ya. Lanjut huruf za. Zazi zubaz. Zuzan zanizazna minal muzni maziza zaniza. Za ya memiliki sifat apa? Sofir. Nah, sofir yang memberikan sofirnya ya. Oke, za ya, za ketika menyebutkan za, zazizubaz, seperti itu ya. Simpel yang mudah ya. Zuzan zanizazna minal muzni maziza zaniza. Oke, ketika menyebutkan za, ingat di sini dia hati-hati ya, jangan sampai kedua gigi atas dan bawah itu berbenturan ya, jangan sampai berbenturan. Za nggak boleh sampai berbenturan. Za nggak boleh, jangan sampai berbenturan, karena tidak ada makhraj yang tumburan berbenturan dengan
kedua gigi atas dan bawah. Bisa dipahami? Oke, lanjut. Huruf sa. Sa sini mudah ya. Sa si su bas. Ya. Ini ada sisan. Sa si su bas. Susan sanisas naminal muslima sisan sanisa. Mudah ya. Jika bas maka bismillah, maka dia punya sifat apa? Punya sifat hams ya, punya sifat hams, maka keluarkan makhrajnya, sempurnakan makhrajnya, kemudian baru keluarkan sifatnya seperti itu. Lanjut. Huruf sya. Sya shi shu bash. Shushan shanishash naminal muslima shishan shanisha. Ya, seperti itu ya. Jika sya maka berikan sifat at-tafashi. Yang terkenal adalah sifat tafashinya. Ya, sya setelah itu menyebar. Artinya dia menyebar, harus menyebar. Sya, sya, sya seperti itu. Ya, sya tapi nggak boleh monyong. Sya, nggak boleh monyong. Sya, usahakan jangan sampai monyong. Sya, boleh bukan sya. Sya, shi, shu. Ketika dia dhammah maka wajib monyong. Shu, kalau disuruh monyong. Kalau nggak disuruh monyong, ya udah nggak usah. Ya. Lanjut huruf so. So, si, su, bas. Su, so, ni, sos. Naminal muslima si, masi, so, ni, so. Sekali lagi. So, si, su, bas. Su, so, ni, sos. Naminal muslima si, so, ni, so. Ya. Ingat, so terkenal dia memiliki sifat apa? Sifat isti'ala yang tebal, dan dia juga punya sifat idbaq. Ya. Ingat, dia ditambah ada kekuatan lagi ya. Setelah tebal, setelah isti'ala dia punya sifat idbaq, dan dia betul-betul lebih tebal ya sifatnya. Bas, ya bas seperti itu. So ya betul-betul bentuk o ya. So, si, ketika si maka monyong apa dibanting, dia turunkan si ya, karena dia punya sifat apa idbaq. Tapi kalau dia sifat isti'ala maka ya maratibut tafkhim, jadi tidak perlu sampai dibanting ya. Jadi qi seperti itu, nggak boleh qi, nggak boleh qi seperti itu ya. Lanjut huruf bod. Bog. Ya, di sini yang perlu diperhatikan ketika bag itu jangan sampai ada pantulan ya. Bago, nggak boleh bago, tapi bag. Ya, dia punya sifat apa? Sifat istiqalah, dan dia memanjang. Bag. Dakhrajnya di mana? Hafatul lisan, tepi lidah. Bag seperti itu. Bag. Naminal ya. Dan dia punya sifat apa? Idbaq juga, sama seperti so ya. Ya, sifat idbaq. Dan juga isti'ala seperti itu. Jelas dia tebal ya. Oke. Sama. Dia ketika kasrah diturunkan seperti itu karena dia idbaq ya. Lanjut huruf to. Bako. Naminal muqni ya, seperti o ya, ingat seperti o. Yang salah adalah ketika dia memonyongkan huruf to. Bako. Yang nggak boleh, ketika dia fathah tidak boleh monyong. To ya, betul. Ya, to di sini termasuk ya huruf yang paling kuat ya. Seperti itu. Ya, bisa dipahami. Dan ketika dia qalqalah dan maka memantul ya. Bako seperti itu. Lanjut huruf wo. Minal muzlima itu ya. Lanjut huruf ain. Ain makhrajnya di mana? Di wastul lisan, wastul halqi ya, di tengah tenggorokan.
Ai au ba au an ani a'na minal mu'ni ma'i an ani a. Ya, sempurnanya huruf ain itu ya dia betul-betul sempurna di makhrajnya, di rumahnya, ya, di wastul halqi. Jadi yang banyak yang salah ya adalah dia jika menyebutkan huruf ain itu menaikkan ke sampai keluar dari hidung ya, seperti itu ya. Jadi harus betul-betul bersih, seperti itu ya, ya, seperti itu. Oke. Nah, dia memiliki sifat apa? Sifat tawasud, dan dia sedikit ada aliran, akan tapi dia sedang ya pertengahan saja, jadi tidak perlu seperti rokhawah ya, tidak perlu banyak nggak boleh gitu ya. Iya karena abudu ya, karena abudu nggak boleh kelamaan. Iya karena abudu, nah gitu ya, ya tengah-tengah saja, sedang-sedang saja, seperti itu ya. Intinya sempurnanya huruf ain itu tidak sampai masuk ke dalam hidung ya. Lanjut huruf ro. Rogi rubau rugon roni ro minal muni mari ro roni ro. Oke. Mari ini kan marotibul tafkhim ya. Jadi ingatkan ya, ketika dia tafkhim, ketika dia keadaannya asra, maka ri nggak boleh nggak boleh seperti itu ya, ri seperti itu ya, ya ringan ya, tebalnya dia punya sifat isti'la dan dia ya tetap ringan, jadi karena dia bukan dari sifat idbaq seperti itu. Dan dia punya aliran juga ya, bau, maka ketika bau maka naikkan, dan dia punya sifat isti'la tadi ya, tinggi, bau ya, tapi tidak boleh sampai ngangkat juga mulutnya, bau, seperti itu. Lanjut huruf fa. Fa fi fu baf fu fan fani fasna minal mufni ma fi fan fani fa. Udah ya. Lanjut huruf qaf. O ya, o di sini tidak boleh munyung, o nggak boleh o, tapi o. O qi qu baqu Uqon qoni qaquna minal muqoni maqiqon qoni qo. Ketika maqi, ingat tidak perlu sampai dibanting, maqi nggak boleh. Kemudian yang banyak salah adalah ketika dia sampai terlalu dalam menyebutkan huruf qaf di situ ya. Ingat dia punya makhraj apa? Aqsal lisan ya. Jadi tidak perlu sampai terlalu dalam, ya, nggak boleh, cukup seperti itu ya. Caranya ditarik betul-betul, ketika di atas kasroh maka ditarik ke bawah, nggak boleh nah, beda ya, dengan seperti itu. Lanjut huruf kaf. Kaki kubak kukan kanikak naminal mukni makikan kanika. Ya, ingat ka di sini dia punya sifat syiddah dan juga hamas ya. Yang salah adalah ketika dia mendepankan hamas daripada syiddahnya. Ingat ya. Ketika kaf ya, ka ya, maka ya, ingat utamakan dulu syiddahnya ya. Ka kemudian bak. Nah, bak ya, jadi enggak boleh bak enggak boleh berlebihan juga ya. Bak seperti itu ya. Bisa dipahami? Lanjut huruf lam. Lalilu bal lulal laminal mulni malilal lalila ya. Ya, la mudah ya. La. Ingat la bukan lo. Yang salah adalah ketika dia menebalkan huruf la. Yang benar la, bukan lo. Illa, seperti lalilu bal ya, balikkan bal. Oke. Lanjut huruf mim. Maminuman mumam manimam naminal mumni mamimam mamima. Oke, baru di sini
berhubungan dengan hidung karena dia memiliki sifat gunnah. Nan akan berikan gunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Ya, ingat sempurnakan gunnahnya situ. Yang banyak adalah meninggalkan sifat gunnahnya. Ya, seperti itu. Oke. Nggak boleh im, tapi im, seperti itu ya. Mim, mum, seperti itu. Jadi sempurnakan sifat gunnahnya. Baru ini kedua bibir ya, berhubungan dengan kedua bibir. Huruf mim dan nun. Naninu ban nunan naninan naminal munni maninan nanina. Oke. Naninu an nunan naninan naminal munni maninan nanina. Ya, kemudian huruf ha. Hahihu bah. Huhan hanihah naminal muhni mahihan hanihah. Seperti itu. Ha, dia punya sifat apa? Khofa. Sifat khofa dan dia rendah saja, ringan ya. Dia tidak boleh ho. Dan dia punya sifat apa? Sifat hamas. Ha. Nah, maka betul-betul dialirkan ya udaranya. Ha. Ya. Allahi, Allahu, hu. Bismillahir. Ketika hi maka tipis ya, karena hi di sini ha itu punya sifat apa? Sifat istifal juga ya, tipis. Hi seperti itu. Nanti untuk pembahasan sifat akan kita bahas di video khusus, oke? Nah, seperti itu ya. Lanjut huruf wa. Wawiwu au atau bau ya. Wawiwu bau. Wawiwu naminal muni wawiwu ya. Wawiwu au ya, kalau ini au. Wawiwu naminal muni wawiwu ya. Jadi ketika wa balikan, ketika wa menyebutkan wa maka dia berhubungan dengan apa? Kedua bibir ya. Sekarang baru kedua bibir nih. Ketika wa maka monyongkan wa, tapi jangan lupa dia punya sifat istifal dan dia tipis. Wa bukan wi nggak boleh wu, apalagi nggak monyong wi nggak boleh ya. Wi au bukan nggak boleh au seperti itu. Jadi pahami? Oke. Lanjut huruf ya terakhir. Ya yu ai yu yayna minal muyni ya. Ya mudah ya. Oke, ya dia punya sifat istifal, nggak boleh yo yu. Ketika dia dhammah maka monyongkan yu sempurnakan ya. Jadi dari ketiga harokat ini maka sempurnakan ya, betul-betul disempurnakan, dan kita harus mengikuti ya cara logatnya orang Arab, bukan mengikuti logat orang kita gitu ya. Jadi itulah ya latihan yang sebenarnya. Jadi insyaallah teman-teman dan sahabat Quran insyaallah bisa dipraktekkan di rumahnya dan bisa ditonton terus videonya sehingga bisa diamalkan dan bisa langsung dipraktekkan ya kita membaca Al-Quran seperti itu. Karena ya yang terpenting adalah kita memulai ya, bagi pemula untuk mengetahui terlebih dahulu, dan kita juga harus melatih huruf-huruf hijaiyah ini sebelum kita akan membaca setiap kalimat, kemudian setiap ayat, kemudian setiap surat, kemudian ya setiap juz sampai kita bisa menghatamkan terus-menerus seperti itu dengan sesuai ya, dengan kaidah tajwid yang benar seperti itu. Karena kata Imam Jazari apa? Walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatum ri'im bifaqqihi. Ya, tidak ada yang bisa membedakan orang yang mahir, orang yang faham dengan kaidah tajwid, orang yang pintar ya, dan dia faham dengan makhraj apa hukum-hukum kemudian makhraj sifatnya ya, dengan orang yang tidak sama sekali dan nggak mau belajar ya, latihan ya,
tahsin atau ilmu tajwidnya, kecuali apa? Kecuali dia ya, terus berlatih. Percuma dia belajar sana sini tentang masalah teori tajwid, akan tapi dia tidak latihan, itu sama sekali percuma. Oke. Maka yang paling terpenting adalah mengamalkannya dengan melatih berolahraga dengan mulut kita terus menerus ketika kita membaca Al-Quran. Jadi ketika membaca Al-Quran jangan sekedar hanya baca saja, tapi kita betul-betul berusaha berikhtiar untuk bisa menyempurnakan bacaan Al-Quran kita seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.